Assalamualaikum As People. Balik lagi di konten Perhatiin Deh. Sekarang kita akan bahas gaya komunikasinya Ustadz favorit banyak orang, termasuk favorit saya. Beliau adalah pintu hijrahnya banyak orang, Masya Allah ya. Ustadz Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala. Gaya bicara dia banyak sekali untuk dibahas. Udah pernah Bang Kevin bahas di Instagram belajar ngomong _id, ntar bisa dilihat. Tapi hari ini Bang Kevin mau bahas tentang bagaimana cara storytelling ala Ustadz Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala. Kita lihat di sini ya. Kisah yang saya angkat. Tadi kisah ketiga teman-teman sekalian. Muhammad bin Sirin ini pernah membeli. Ini kisah Muhammad bin Sirin dan gentong madu. Kalau antum mungkin lupa ya. Kisah Muhammad bin Sirin dan gentong madu. Membeli madu. Madu ini kebetulan dibeli satu gentong besar. Ya, pakai gestur besar. Kalau gentong di zaman dulu itu mungkin ya bisa menampung sekitar 200 kilo madu. Penting buat kamu kalau seorang tour leader, tour guide, atau kamu seorang guru, kalau kamu sedang cerita dan gak ada alat bantu, alat peraga, gambar dan lain-lain, kamu harus berikan perincian detail tentang poin-poin yang sedang kamu ceritakan. Ustadz Khalid Basalamah memberikan itu. Gentong besar dikasih rincian, kurang lebih sampai 250 kg. Berarti itu gentong yang besar sekali dan akan punya dampak di akhir kisah nanti gitu loh teman-teman semua. Jadi kasih perincian agar theater of mind pendengar terbentuk. Gitu ya. Lanjut lagi. Sampai 250 kilo madu. Waktu dia beli, dia taruh di gentong, rupanya malam hari waktu dia tidur dia lupa tutup gentong itu. Pelajaran lagi, Masya Allah. Di sini bagus banget storytellingnya. Ketika itu bukan dialog, jangan tinggikan suara. Kalau ini narasi, rendahkan suara. Ketika dia tidur, dia lupa menutup itu. Nah, jadi enggak ketika dia tidur, kecuali untuk anak-anak ya. Ini enggak, kalau cerita biasa untuk orang dewasa, ini bagus sekali, Masya Allah beliau ya, storytellingnya. Masya Allah. Masuk tikus. Masuk tikus. Masuk tikus, emphasizing, penekanan. Masuk tikus, dikasih gambaran. Kalau didatarin, lupa dia, masuk tikus. Ya, udah gitu doang. Tapi di sini dikasih penekanan, masuk tikus. Tikus ini masuk ke madu. Diulang lagi. Masuk, dan ini madu diambil karena jumlahnya banyak, jatuh tempo. Muhammad bin Sirin rahimahullah lupa tutup, masuk tikus. Tikusnya waktu dia bangun pagi dilihat mati di madu itu, nggak bisa keluar, melengket mati. Dari itu aja kita udah kebayang tuh kejadiannya gimana. Ya, kita udah kebayang. Ini nggak ada alat peraganya, nggak ada apanya, hanya suara dan kata-kata. Tapi bisa kebayang. Kenapa? Beliau Masya Allah kemampuan storytellingnya Masya Allah. Muhammad bin Sirin rahimahullah mengambil madu itu semuanya dibuang. Dibuang, sengaja cari sungai, dibuang. Dia bukan buang biasa, dibuang di sungai supaya mengalir gitu. Orang-orang semua datangin, wahai Muhammad bin Sirin. Masya Allah. Orang-orang semua datang dan bertanya kepada Muhammad bin Sirin. Dan dikasih mimik wajah bertanya, wahai Muhammad bin Sirin. Masya Allah ya. Dikasih mimik wajah. Di situ bahkan Ustadz Khalid Basalamah nggak pakai gestur yang gimana-gimana. Tangannya dari tadi ke bawah. Tapi mimik wajah bermain. Ini penting. Micro expression itu penting sekali ya. Bahkan hanya sekedar ngangkat alis dalam cerita berpengaruh sekali. Tinggal kamu angkat tikusnya, yang lainnya jual. Kenapa kok harus semuanya dibuang? Apa jawaban dia? Demi Allah saudaraku, aku tidak tahu tetesan. Ini sebelum kita masuk ke poin inti, ketika Ustadz Khalid Basalamah menarasikan perkataan Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, ulama ya, dia merendahkan suaranya jadi ngebas gitu dan lebih berwibawa. Ini namanya apa? Teknik vokal ya. Jadi kalau kita sedang cerita Nabi, nggak boleh sengaja cerita Nabi atau cerita ulama suaranya dicempreng-cemprengin. Itu namanya ngeledek ya. Kita taruh penghormatan di situ. Kalau kita sedang menarasikan seseorang yang mulia, maka kita rendahkan suara kita, bikin suara kita berat agar terlihat lebih berwibawa. Seperti itu caranya. Kita masuk ke poin inti ceritanya nih teman-teman. Apa jawaban dia? Demi Allah saudaraku, aku tidak tahu tetesan mana madu yang kena bakteri, yang kena kotorannya, najisnya tikus itu, sehingga saya jual pada seseorang dan saya menipunya. Maka saya lebih baik rugi semuanya daripada saya dihisab sama Allah hari kiamat. Tadi dinamikanya main dari mulai rendah naik, daripada saya menipunya, puncaknya di situ. Dan lebih baik saya rugi, turun lagi intonasinya, daripada saya menipu kaum muslimin. Masya Allah.
Itu Ustaz Khalid Basalamah, gaya storytellingnya. Antum bisa lihat semua di hampir semua ceramah beliau selalu ada kisah-kisah, dan kisah atau cerita ini selalu menarik buat orang. Kalau kata mentor saya, Bang Deriansa, dia sering bilang kalau kata anak-anak radio, ya, people wanna hear people story. Orang selalu ingin mendengarkan kisah orang lain. Dan itu terbukti. Seringkali kalau Bang Kevin lagi khutbah Jumat gitu ya, mungkin gantiin ustadz yang nggak datang, kalau Bang Kevin bilang, saya punya cerita Pak, itu semua leher yang tunduk pada begini semua. Saking orang-orang senangnya dengar cerita. Oke, kita tutup dengan video satu lagi tentang kisahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang kata-katanya melekat sampai hari ini di benak dan hati Bang Kevin. Kapan ada keputusan syariat yang menurut Bang Kevin, kayaknya nggak gitu deh. Bang Kevin taruh kata-katanya Abu Bakar di sini yang disampaikan oleh Ustaz Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala. Mari kita sama-sama ya. Ini kata-katanya memorable banget. Tapi ada sebuah athar yang luar biasa itu. Apa kata Abu Bakar? Wahai Quraisy, kalau di depan mata saya ada sebuah tembok warnanya putih terang, dan Abu Bakar mengatakan, tidak wahai Muhammad, tidak wahai Abu Bakar, itu hitam. Maka saya akan bohongkan mata saya dan saya katakan, oh iya, mata saya yang salah, hitam. Masya Allah, itu namanya keimanan. Mata kita bilang tembok itu putih, Rasulullah bilang salah, itu hitam. Maka demi Allah, saya akan salahkan mata saya dan saya akan benarkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Itu teman-teman, ya. Di sini tadi Ustaz Khalid Basalamah sempat ketukar bilangnya ya, tidak Abu Bakar itu, dia koreksi tanpa ada Nah, ilmu baru buat kita semua. Bagi kita seorang storyteller, hindari kata-kata kalau salah koreksi langsung, atau pakai kata-kata maksud saya atau maksud kami, seperti jangan berkata itu kayak orang kaget atau nggak tahu bahwa dia salah, salah ya gitu. Jadi hindari kata-kata Itu ya teman-teman, terlalu panjang kalau Ustaz Khalid Basalamah di sini dibahas. Jadi teman-teman silahkan lihat lagi video-video beliau dan belajar bagaimana cara penyampaian yang baik ala Ustaz Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala. Nah, demikian aja episode Perhatiin Deh kali ini. Untuk berikutnya siapa lagi nih kira-kira? Tolong terus di komen ya teman-teman semuanya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Perhatiin Deh by Astara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.